Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa engkau disebut dimuliakan karena memang orang-orang yang terus mengikuti majlis ilmu di dalam berbagai macam sambutan mukadimah selalu disebut dengan yang dimuliakan, ada yang disebut dengan rahimakumullah. Arti rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Karena memang harapan awak supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ya doh? Ya. Nah, rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi, barakat dari guru. Nah, mengko itu selalu disebutkan rahimakumullah atau yang dimuliakan. Semoga semakin sering doa dan ucapan itu kita mendapatkan rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan umur panjang, badan yang sehat sehingga kita berkesempatan beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kalau patang karena pembahasan awak tentang salawat kepada Nabi dan kekuatan istighfar, jadi itu yang kita ulas patang. Nah, mengko kita lanjutkan ayat berikutnya kajian awak, tentu masuk di ayat 82 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Ayatku ada kaitannya dengan pembahasan awak 2 hari yang lampau. Subuh nan patang cek lain. Karena Allah Ta'ala mengatakan faman tawalla, siapa yang berpaling, siapa yang menolak, siapa yang kemudian menggagalkan ba'da dzalik, setelah mereka berjanji. Artinya berpaling dari janji. Kan cerita sebelumnya itu bahwasanya para nabi itu sudah terikat dengan janji. Ada kontrak sosial ya. Kalau orang kini kan ada semacam kontrak politik Itu ada semacam fakta integritas. Anan akan dikerajukan seorang nabi itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Istilahnya berbasiskan kepada aturan. Dan kita pun sebagai umat dari Nabi, meskipun cerita itu adalah cerita Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi ada janji yang sudah terucapkan. Dan awak takatu pulo, dan kita ketika masih berada di alam arwah, aluna dua awak lain, dan awak disebutkan di dalam Al-Quran, ada awak tapi awak aluna do. Atu ketika Allah mengkonfirmasi kawak, apakah awak itulah berwujud? Lah do awak itu alun lain.
Dikatakan alastu birabbikum, apakah kamu meyakini, percaya, punya komitmen, punya janji bahwa aku sebagai Tuhanmu? Qalu, berkata mereka, syahidna, bersaksi kami. Kira-kira nan mengecek syahidna tu, siapa kira mengecek? Awak. Berartilah dua awak tu. Alun ada janin-janin. Masih mangkonyo ketika bicara mengaji tentang Tuhan, berarti kau tentang diri awak dengan Tuhan. Kau memang kau mendudukan kaji agak barik kau antara banyak orang terjebak antara wihdatul wujud dan wihdatul syuhud. Di situ ada yang mendudukan tentang wihdatul wujud, atau wihdatul wujud itu kesatuan wujud. Nan kesatuan wujud ko, nan wujud makhluk ko. Kau mendudukannya ba'anan wujud makhluk ko. Apakah wujudnya Allah? Ba'a bantu awak ko, apakah awak ko jelmaan dari Tuhan? Kan di situ mendudukan kaji awak. Kalau mendudukan nan sabananya, nan punyo ko kasadonya Allah Subhanahu wa taala. Awak ko lu nadu apa-apa boleh. Tapi katiko, ko dalam mendudukan soal Allah dalam artian berkehendak, kemudian berkuasa, bahwa mengarajon segala sesuatu itu adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada aliran namanya Jabariyah. Ada aliran Qadariyah. Kalau nan Jabariyah ko nyo malawih je nya. Istilah bahasa anu ka. Ko nado ko nang ngarajong ko Tuhannya sadonya ko. Ko nak mencilok ko Tuhannya ko. Itu ada nan terjebak ke dalam pemahaman seperti itu. Meskipun menterjemahkan sebuah ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka tidak bisa berkehendak sesuatu kecuali apa yang dikehendaki Allah. Cuba baca makna itu. Kamu tidak bisa berkehendak sesuatu kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kalau awak pahami secara bahasa seperti itu, berarti awak kan tak punya peran apa-apa. Benar, awak tu sebenarnya tak punya peran apa-apa. Tetapi di dalamnya itu awak sudah dibekali akal, kemudian diberikan wahyu, lalu kemudian awak disuruh beraja, lalu kemudian ada ikhtiar, dan ada namanya kasab, ada namanya usaha. Kalau nan soal wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwa segala sesuatu itu memang adalah berdasarkan kehendak Allah. Bahkan disebutkan la taharaka syai' illa biiznillah. Tidak bergerak segala sesuatu kecuali atas izin Allah. Betul. Tapi di dalam ayat lain dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali ada kemauan dari mereka untuk berubah. Berarti kan ada usaha. Nah, jadi kalau mendudukan secara hakikat segala sesuatu itu semuanya adalah atas izin Allah. Jadi tak boleh takadir salah. Orang kan banyak ada takadir salah. Jadi maknanya awak tak boleh namanya fatalis. Ada kelompok namanya fatalis. Fatalis tadi itu istilahnya inyo seakan-akan melepaskan diri terhadap kesalahan inyo karajuan. Ambo mencilok ko kan Tuhan nama ngari. Ko tangan ambo mangari ambiak tu Tuhan tu.
Itu makanya banyak yang terjebak di situ. Makanya kita mendudukan balik tadi kan bahwasanya kita memang belum dalam bentuk manusia. Tetapi yang menjawab qalu bala syahidna itu adalah perkataan Allah yang mewakili daripada makhluk itu tadi. Atau syahidna, bahwa mereka bersaksi, berjanji bahwasanya akan mengerjakan segala suruh, meninggalkan segala larangan. Maka di dalam kitab Tafsir Rahmat, nama tafsirnya tuh Tafsir Rahmat. Nak tafsir bodoh kita. Awalnya ada nulis tafsir lah. Jadi dikatakan ada 3 kategori manusia yang terlahir dan manusia yang tidak terlahir di dalam memaknai janji. Yang pertama, manusia yang hidup sampai saat kini, kini kan kita lah punya jasmani, lah punya rohani, hidup diberikan nikmat hayat, lalu kemudian ada ilmu, ada kalam, tajalli di dalam diri awak sehingga awak bisa beraja, awak melihat, awak mendanga. Disitulah kemudian dan kitoko dan dari awal berjanji akan mengalanjutkan segala suruh, menghentikan segala tanggah. Ditanya, yo targa ini kaduya, lai kaduya, yo. Li talok mengalanjutkan suruh, lai. Li talok menghentikan tanggah, lai. Manga itu sarankan waktu lai aja li tahu lu tahu awak lain. Bahkan awak le dia zanan dia ayah awak kan tahu ada. Karena nama ngau ada. Padahal kan lah ada pendengaran. Tapi awak melalui pendengaran tu awak belum mengingat. Itu prosesnya. Jadi makanya meskipun di dalam Al-Quran itu dikatakan lebih dulu yang pertama itu kata-kata sama. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Selalu ayat itu mendahulukan kata-kata sama. Para mufassir menterjemahkan bahwa di antara organ-organ tubuh awak itu, ketika awak baru lahir itu, yang pertama yang aktif berfungsi itu adalah pendengaran. Walaupun awak lah bisa aja melihat, tapi lah diperankan pada saat itu, ditempatkan ada fungsi pendengaran dan ada proses pembelajaran. Mangkonyo ketika manusia lahir sebenarnya memegang janji, lalu ditanamkan sebuah nilai, sebuah ajaran melalui pendengaran, yaitunya informasi azan, melalui azan. Itu yang pertama pembelajaran yang diajarkan. Ada nilai yang terkandung dalam kalimat azan. Atau kalimat azan. Yang pertama, Allahu Akbar. Iku pokok mendudukan kaji tentang keagungan Tuhan. Allah Maha Besar. Dikenalkan tentang tauhid, dikenalkan tentang akidah, dikenalkan tentang ketuhanan. Allahu Akbar. Di ajaran pertama doktrin, kalau azan 2 kali dibaca diulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau soal azan itu mau laki-laki maupun perempuan sama saja. Diazankan di telinga suwo, diikomatkan di telinga kidah. Bukan azan laki-laki komat perusi. Nah itu dah. Itu nampak biasa. Itu tadanga. Itu kan mangkonyo itu nantaranga dia awak, bukan nama baca dia awak kan. Kalau awak membaca hadis, nambuni hadis tu diazankan telinga suwo, diikomatkan telinga kidah. Padusi ko le manusia lah kah? Sambung. Tapi aku anunya tuh yang dilaksanakan di orang awak yang dahulu seperti itu. Awak dalam ya kini yang mau lebih mengerti.
Ya awak dia nak sempat lo bertanya kanan dulu tu anak sobok je dia awak tanya tu. Kalau dia awak ilmu kini nak dapat diajar oleh guru dibaca dalam kitab, ada kitab ada hadis nak didengar ada gitu Ambo nak tahu lo ambo dulu kau deko antah di azan dan cie je dulu ambo nak tahu kau nak tahu sabo itu tadi sabo nan tarangal le ambo ketek yo tekatulonyo nan tarangal dia Pak. Itu nan tarangal mangko disuruh sado orang nang kamanya dia ya orang ko disuruh nya mengaji ke surau ne. Nak muanya la bayana tarangal dia Wak kalau purusinya kamat dia nya cek. Kan tarangan kalau di surau lo menangan aduh. Tapi beko kalau awak sawak tu dia lebih anu dari kau lah cenya. Tu lah awak tanah ada cenya. Nah, bahkan orang kampung awak ko kadang-kadang kan kalau anak nak diazan ko kadang-kadang ko anak diazan dia baal lo kumaha aja. Jadi dalam hadis itu mengisyaratkan kalau soal kurban akikah itu beda. Akikah nah laki-laki 2 kambiang, nah parusi sekua kambiang. Kalau pembagian harta warisan berbeda jo, laki-laki dapat 2 kali lipat dari 6 parusi. Nak ada. Ya, nak cie tu je lu. Cie lu itu ada rubah alai. Jadi murahnya. Tapi sudah tu diingian cie baru kau setahun besok ke dapat lah je akikahan celai, tambah celai. Jadi boleh 2 kali guys. Kadang-kadang ada orang awak kalau dia ambo yo memang baalai dia keadaan guys juga. Ambo akikah itu ketika mangke tuangku itu lah sambil mendoa akikah lah mentai kambiang sinanya tu. Asiku lo tinya tu. Lo kemudian lah kau bini lo lain. Karena balo keadaannya lain. Misalnya induk orang tuanya tu cekah lah. Jadi anaknya tadi cekahan. Apa harus dicekah orang tua? Nak do buangnya do nak do basarek ke do. Induk itu urusan induk elo ayah elo. Nak do disyaratkan itu do. Lah. Jadi mama kalau mak lengku akikah lai kemudian ada lo piti akikahannya kemudian awak banak sudah tu. Piti awak do make kanan tu tanggungjawab awak ke kanak tu. Tu belum lah awalun ke kale balu anak anak do disyaratkan seperti tu doh. Tapi kalau misalnya orang tuanya sakit misalnya orang laki-laki, ayo harus masuk lo piti orang tua laki-laki kok. Ndak do pokoknya kewajiban tu tergantung awak berdua je lah kompromi je lah. Ndak do perlu masuk-masuk nak le do piti orang tua tu. Nak do pakai masuk-masuk anak tu bala lah contohnya laki apa namanya sakit. Nak do piti do. Tu harus masuk lo syarat ndak dulu disyaratkan kat tu do. Kan baso-baso awak ko kan terlalu hati-hati. Maksudnya ayah orang ko masa ndak lo nyo satu jo akikah anak ni masuknya lah gak sengenek guys. Kan raso-raso awak, ilmu awak salah moko kan raso-raso takatu je nya mah. Jadi kalau seandainya orang tua idealnya dalam Islam itu membangun keluarga itu memang berencana. Jadi konsep berencana itu berencana beranak awak, kemudian berencana kualitas pendidikan anak awak, berencana untuk mempersiapkan akikah anak awak. Jadi awak kan tak tahu orang kayak awak dulu kan susah. Macam tu dia nak mungkin awak nak dikekahkannya kan. Awak yang lah gadang ko misalnya. Contoh saya ambo anakmu 5. Ambo sama istri 2, kan 7. Kan cek sapi itu kekah. Ada orang ngecekkan tak boleh kat 7 itu harus masuk orang cek apa ya? Nak dulu mau menengah kaji kata.
Nah, namun nak menanggar kaji katul. Jadi maksud orang kau orang. Manga si kuah Jawi itu tujuh balik kuah Jawi ke seorang sekeluarganya ada masalah tak? Kerjaan anak boleh awak sih sekeluarga satu itu doh. Tujuan tu tak boleh awak ke tujuan doh cek orang memasukkan ke dalam situ. Nah, jadi kalau adonan kurban awak, kok kurban tadi ya? Ada Akikah. Akikah cie Jawi. Kakak cek Jawi misalnya awak punya anak 5, contoh ambo ya, punya anak 5. Awak tak tahu awak dulu tu dikekang orang gaya awak, awak rasa ndak kalau orang gaya awak susah kan? Tu suami isteri awak kan, anak 5 masa awak 2. Cek Jawi awak kekah, khusus tu cek Jawi kekah. Ada orang macam kok kekah kok ketujuh awak nak do masuk orang cek. Lah cukup laki-laki tu hanya lah dua. Cukupian suaminya tu dua tu, suami ibu dua. Tambah ibu lah 3 tu. Kalau anak laki-laki 2 tu lampek lah tu. Ambo mau pernah juga tanya kat tuanku dulu. Kalau gitu cukup. Sudah tu dek orang lewat masuk orang cek dia mau tak senang seorang itu mambo niat kan. Nah, jadi soal memasukkan itu, ukuran kaji kan tak katanya tu. Saikua Jawi itu diumpamakan 7 ekor kambing. Kan itu rumusnya tu. Kalau untuk akikah, memang anjurannya tu sebaiknya adalah kambing. Akikah. Kalau akikah itu, awak menjamu masak. Jadi magiah orang itu, jamuannya tu lah masak, lah jo nasi-nasi jo sambal-sambal jo kukuah jo gulai-gulai. Kalau seandainya awak mau undang orang, silakan tapi sebaiknya diantang ke orang. Diantang ke barang orang itu dibungkui dan tan cicie. Kalau dorang awak kan orang nama buat suruh tibu. Bajamu namanya. Ya dan kuilan orang apa sebelum mas. Hah? Ya dulu orang nama bawa kain nak orang sama dia dah pulang dia. Kan orang kampung awak memang rasukaknya cuma duduknya kalau dibahas dari fatwa MUI ambo hadir dalam pembahasan tu MUI Sumbar. Jadi kan takah orang kampung ko kan maling berjalan membawa bati, melenggang membuat tangan. Walaupun tu jamuan, kadang-kadangnya membawa bareh, membawa cimangko dan segala macamnya. Nah jalan namanya jamuan. Ada talua gai. Bila awak terima tu, orang masyarakat terima tu menolak bala cara ya boleh jangan ada masalah doh. Hanya berbeza coba rale. Niat, boleh niat. Ya, lebih encak tu 7 hari, kemudian 24 hari atau 21. Sudah tu, lah date 21 tu, bila talok ya lah lagi. Kan urutannya tu mangkonyo direncanakan. Sebaiknya adalah hari yang ke-7. Mangkonyo direncanakan. Takah tu Nabi membuat. Kalau di sana kan kita dulu kajian model pernah. Ya. Yang akikah itu kan kewajiban orang tua. Dan wajib dan sunahnya kan di hari ke-7 dan hari ke-14. Jadi pas dah ado di hari ke-14 tu, ya udah sehingga kan, jadi memang dah ado lah itu gitu. Ado juga ada. Iya. Iya, kalau tunaiannya tu sunan muakkadnya lah selesai. Tetapi kalau maupun awak, contohnya kan karena keterbatasan orang tua, tidak mampunya doh pada batas waktu itu. Lalu kemudian ruang berikutnya kajian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, silakan bila talok jadi tetap diberikan ruang kan ikutnya ibadahnya. Kan iya, kalau nak talok orang tua diri awak sendiri. Nah, tidak boleh tu adalah mengkaitkan awak lu nak kikah lah tu anak awak lah iya tu awak nak awak kikah lu anak awak doh disyaratkan kayak gitu doh. Ado lo jalai awak nak korban ongku kan awak lu nak kikah lah nak dulu syarat ka tu doh. Kurban-kurbannya lah daftar ke nilai. Berapa daftar udah? Hah?
Lah dak mesti lah berapa orang daftar? Balimo baru daftar kini aja capek. Nah. Oh, wala nak kikah lai. Nak dubul kikah dah daftar kurban. Nah. Beko, abang nak kurban. Awak lu kikah lai tu je alasan terus. Awak lu dari kikah dalam tu lai. Sementara awak lah punya kemampuan untuk kurban. Nak dubul itu lah. Jangan ada jo dalil alasan nak nama kurban negara lu kikah. Ancak lo nak dikikahnya dulu bayar je. Nak kurban dah aja. Lah. Ya. Memang awak tergadai. Maka sebaiknya kan kalau tanggung jawab waktunya tu adalah hari yang ke-7 atau ke-14, kalaupun nak 21. Kalau indak jo bilo taluk Kalau nak taluk dari orang tua ko anak taluk akikah lah. Misalnya aku kan banyak terjadi di awak ini. Orang gaya awak bensai. Iyo. Berarti awak nak dikekahkannya. Tiba dia awak kehidupan awak hampir sama lo nya. Iyo. Nak kekah anak awak nak kekah kebanyakan. Yo kalau lah nak taluk je boleh kambiang tu boleh menimbul dagang kambiang kekah je lah. Indah memang untuk makan aja je susah. Iya. Banyak kehidupan orang kayak kita senang makan. Iyo, nampak ada terima dagang kekah je lah. Amah diri je jamuan lah. Iya mana rimo lah itu baru nak dolo di papasuan aduh. Tu bah magalah namanya itu namanya kemiskinan turun. Maksudnya kemiskinan turun dari ayah turun ke anak turun lo ke cucu tu. Kehidupan tak kayak kuku. Ya. Jadi memang itu mah Islam taat, tapi untuk makan aja susahnya kan. Itu dari tanda kutip makan memang orangnya Islamnya benar-benar tapi memang mencari. Itu berarti wajib berhak menerima zakat, lalu kemudian perlu dibantu, diajak kerjasama. Kalau nyomo karajo nama punya modal, diajak nyo kerjasama. Awak punya modal, inyo punya tenaga, dibuat MOU, ada pembagian hasil namanya. Kini ko zaman bisnisnya adalah bisnis syirkah, bersyirikat, kerjasama. Jadi model bisnis orang kini nak bisnis seorang lain. Bisnis ko kolaborasi. Ada yang punya tenaga, ada yang punya uang, ada yang punya uang. Kawan-kawan ambo nak mudo-mudo kini tu nyo kumpul-kumpul pengajiannya tentang ekonomi syariah. Pengajian tentang muzaraah, mudarabah, kemudian tentang syirkah. Itu pembahasannya patungan, berumah makan, hotel. Itu model gini. Jadi kayunya tu kayu wasamu itu. Jadi sama jadi ada punya modal kok. Jadi modelnya kini majak orang sadonyo berusaha berbisnis. Jadi bisnis tu tak boleh lo tabu di awal. Bisnis kok ada ngaju terasa barek. Justru umat Islam tu kini harus bergerak di dunia bisnis. Kini soal keuangan yang dimanfaatkan itu justru orang non muslim memanfaatkan bank-bank tu dia awak takut bunga-bunga kau baik kau akan sehingga ada pernah akses keuangan di bank. Lalu kemudian pakai bank tu dia orang kapi, orang Cina, itu lainnya kayak kayo. Inyo pinjamnya piti taga hotel cie, ala dinyo hotel kau dibuat hotel cie lainnya punya oleh awak ebohnya tu itu, ebohnya tu orang tu kesalahan. Nah awak nak pernah berpikir mencarikan jalan keluar? Ayo, ini kan kini lah dulu bank syariah, lah kemudian ada yang kayak BSI itu memasuk gawa, ada yang tanpa bunga nak ada apa-apa, nak pakai uang administrasi ke pokoknya ada KTP lah, lapik rekening je. Kayak gitu nah. Iyo mudah kini. Ambo disertasi ambo tu tentang fintech, financial technology. Jadi layan keuangan berbasis teknologi. Jadi tidak ada yang sulit-sulit kini lah. Dunia, tapi memang hati-hati dengan bermain aplikasi. Kini kan lah banyak lo dah tahu ada lo kini aplikasi undangan amo Pinjol tu bayu. Pinjol berbaik. Memang makanya harus ada atau apa namanya tu perusahaan yang kau terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ambo menggunakan variabel perceived risk.
ada resiko yang akan dirasakan. Jadi namanya berbisnis, apalagi menggunakan uang, itu akan ada resiko. Ada risiko kegagalan, ada risiko kekecewaan, ada risiko keuangan, ada risiko psikis, ada risiko fisik. Banyak loh. Jadi memang namanya awak manusia kau dalam melakukan apapun akan ada menghadapi risiko. Maka kecek Buya Hamka. Orang yang tidak pernah jatuh itu adalah orang yang tidak pernah berjalan. Orang yang tak pernah bersalah itu adalah orang yang tidak bekerja. Ketika dia tidak pernah melakukan apa-apa, ya tentunya tidak salah. Dia tidak mau apa-apa. Jadi maka jangan pernah takut salah. Berbuatlah, kerjakanlah, lakukanlah. Lalu kemudian seiring dengan perjalanan waktu perbaiki, tingkatkan pengetahuan dan kapasitas. Memang bara hebat pernyataan Buya Hamka itu menggugah diri awak. Jadi jangan pernah takut jatuh, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut yang lain-lain. Tapi awak kan ketika didoktrin takut-takut kasadoanya, pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak melakukan apa-apa, orang lah tambang tinggi-tinggi awak mencinganggunya di garis startnya baru. Ayo. Takut tadi itu je lah. Nah, jadi memang harus punya keberanian, optimis, dan kemudian percaya diri tentu dengan belajar. Dengan ilmu, dibekali diri dengan pengetahuan, dibekali diri dengan keterampilan. Beribadah pun ada ilmunya. Ada ilmu. Nah, lakukanlah ibadah dengan berbasiskan kepada ilmu. Karena ibadah itu tidak sempit. Berbisnis itu punya nilai ibadah. Bekerja itu punya nilai ibadah. Justru orang yang memanfaatkan kesehatannya, nikmat yang Allah berikan, kemudian yang bekerja, lalu kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mensejahterakan dirinya, lalu bisa lo mensupport orang lain, membantu orang lain, itu justru yang lebih baik. Kan banyak lo ceramah dari guru-guru awak, siapa yang pertama masuk surga je? Oh, tentu ulamanya dia mengajarkan ilmu dan segala macam. Oh, tidak. Dan ulama ko sendiri nak namuh lah macam nak ambo dah cakap ambo bisa beraja ko, bisa mengaji ko, itu kan dibantu dia orang kayo, orang dermawan. Itu contohnya. Ambo sendiri merasa ambo ada guru ambo masih duit beliau, ibu istri dari Pak Kati Usman mama ambo, Bu Suna, Bu lupa loh. Beliau ketika ambo baru masuk pesantren, dia buku ceramah ko, ada buku pidato. Kalau ada buku tu tak bali dah. Ada buku tu itu nama baca, itu nama apa? Itu yang pernah mengantarkan prestasi lomba-lomba. Kan buku itu tu. Bara untungnya dari orang yang membelikan buku itu. Bu Suna. Bu Suna dia buku pesantren. Buku pesantren Mustanul Yakin. Tu beliau masih duit. Tapi lah sepuh mana. Itu contoh-contoh orang-orang dermawan yang terus dan beliau punya semangat. Dulu caklah ibu guru jo jemaah awak di Punggung Asia tu arah ke Rimbu Panjang dah ke anu tu ada ke Omang Kuluna. Itu beliau mensupport lo tu. Mensupport kami anak-anak pesantren go, beliau ge semangat berikan apa yang punya. Kan berarti orang takatu bara banyak sedekah jariah itu. Mengalir je pahala tadi. Awak mengaji ke? Berarti kan ada orang-orang dermawan, orang-orang baik yang kemudian melalui wasilahnya itu tadi bisa orang beraja, bisa orang mengaji. Kalau lebih itu bang, ayo. Berarti inyo kedermawanannya tu yang mengantarkannya untuk ya lebih duluan gitu. Itulah istilah Ancak lah kayo. Yo kayo lah sada. Pokoknya jamaah subuh awak dino jihad kamu doang kayo sadue. Sakurang-kurangnya kayo hati lah. Kayo hati. Itu yang pentingnya lo. Kayo na piti banyak tapi hati sampai menceli awak ko ngehnya beko aku no itu kan. Lah kayo lo engko kasombong lah kayo lo engko ko ngeh. Nak kenal lapang le doang kateh beko. Lah cukup le doang ke bawah lah jangan sampai kateh le doang tu. Bah kalau capek lah zaman 6 dia. Kalau lah lama macam-macam soy ke berarti lah peringatan.
Kau kaji awak tadi ya. Faman tawalla ba'da dzalik, siapa berpaling, siapa yang menghindar, menjauhi atau menolak dari apa yang dia sudah buat janji, faulaika humul fasikun. Mereka itu dimasukkan kategori orang yang fasik. Jadi berhati-hati awak bahwa sebenarnya kita yang punya pengetahuan, yang kita punya ilmu, lalu kemudian sudah ada konsensus, sudah ada kesepakatan, sudah ada janji, seyogyanya tentu itu kita tunaikan, itu kita bayarkan dan kerjakan apa yang diperintahkan supaya awak terhindar dari status sebagai orang fasik. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.